Kota tertua di dunia, Jericho, jejak abadi di pasir waktu. Di balik suara angin, di antara butir pasir yang terbawa waktu, tersembunyi kisah yang telah bertahan lebih lama dari dinasti, kerajaan, bahkan peradaban. Ini bukan sekadar tempat di peta, bukan sekadar titik geografis. Ini adalah Jericho, sebuah kota yang mungkin telah berdiri sebelum sejarah mengenal tulisan. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, saat manusia baru mulai melepaskan panah dan tombaknya, dan menggenggam cangkul dan benih, disinilah mereka memulai peradaban pertama mereka. Di bawah langit Palestina, manusia pertama membangun rumah bundar dari lumpur. Mereka bercocok tanam, mereka memandangi langit, dan mulai memahami waktu. Nama mereka hilang, bahasa mereka tak lagi dikenal. Tapi bekas tangan mereka masih tertinggal di tanah ini, di dinding batu yang mereka susun dengan sabar, di sistem irigasi pertama yang mereka gali dengan alat batu. Sebagian arkeolog menyebutnya ibu kota pertama umat manusia. Disinilah kita melihat dinding kota pertama, mungkin juga benteng pertama. Bukti bahwa manusia tidak hanya bisa bertahan hidup, tapi juga membangun. Jericho offers the earliest known evidence of a fortification that makes it not only ancient but revolutionary. Kathleen Kenyon, arkeolog Inggris, penggali utama Jericho, tahun 1952 sampai tahun 1958. Bagi banyak orang, Jericho juga adalah kota mukjizat, kota yang konon runtuh hanya oleh teriakan dan tiupan sangkakala. Dikisahkan dalam kitab suci, diperdebatkan para sarjana. Hari ini, Jericho masih hidup, masih dihuni, masih bernafas. Tapi seperti seorang tua yang memikul ingatan masa lampau di pundaknya, kota ini penuh luka dan cerita. Dari zaman batu hingga zaman drone, ini adalah kisah tentang waktu, tentang warisan manusia, tentang kota yang tak pernah tidur, tak pernah benar-benar mati. Jericho, kota tertua di dunia, jejak abadi di pasir waktu. Selamat datang di Good Vibes. Bukan sekadar ruang berbagi informasi, tapi sebuah perjalanan untuk menyingkap lapisan-lapisan makna di balik setiap detik. Mari kita mulai petualangan ini bersama. Jericho, sebuah nama yang mungkin asing bagi sebagian orang, tapi bagi para sejarawan dan arkeolog, nama ini adalah pintu gerbang menuju awal mula peradaban manusia. Terletak di kaki lembah Jordan yang subur, kota ini telah menjadi saksi bisu dari ribuan generasi, dari pemburu pengumpul menjadi petani, dari tenda sederhana menjadi benteng batu megah. Untuk memahami Jericho, kita harus memahami perubahan besar yang terjadi di dunia sekitar 12.000 tahun lalu. Saat itu, dunia sedang bertransisi dari zaman es yang panjang menuju iklim yang lebih hangat dan stabil. Perubahan iklim ini membuka jalan bagi revolusi terbesar dalam sejarah manusia, revolusi Neolitik. Dengan iklim yang lebih hangat, tanaman liar mulai tumbuh subur, dan manusia mulai memahami bahwa mereka tidak lagi harus mengikuti hewan buruan kemanapun mereka pergi. Mereka mulai bertani, mengumpulkan benih, dan secara bertahap menjinakkan alam. Jericho adalah pusat revolusi ini, revolusi yang mengubah cara manusia hidup selamanya. Komunitas Jericho pada masa itu terdiri dari beberapa ratus orang yang hidup berdampingan, membangun rumah bundar dari tanah liat dan batu, dengan atap jerami yang sederhana. Mereka bercocok tanam dengan metode yang masih primitif, namun efektif. Benih gandum dan jelai dipanen dan disimpan sebagai cadangan untuk musim kering. Hal ini memungkinkan mereka untuk menetap di satu tempat, bukan lagi menjadi nomaden. Perkembangan teknologi alat batu yang diasah dengan halus menjadi kunci kemajuan Jericho. Alat-alat ini digunakan untuk memanen tanaman, membangun rumah, dan berburu hewan liar. Penemuan tembikar awal juga menandai kemajuan budaya,
memungkinkan mereka menyimpan makanan dan air dengan lebih baik. Salah satu pencapaian paling luar biasa Jericho adalah pembangunan dinding batu yang mengelilingi kota. Diperkirakan dibangun sekitar 8.000 sm, dinding ini adalah benteng pertahanan pertama yang pernah ditemukan di dunia. Ukuran dan kekuatan dinding ini menunjukkan adanya organisasi sosial yang rumit, kerjasama, dan kebutuhan untuk melindungi diri dari ancaman luar. Ini menandakan bahwa manusia mulai hidup dalam komunitas yang besar dan harus menjaga keamanan bersama. Jericho bukan hanya tentang pertahanan dan pertanian. Ini juga tempat berkembangnya budaya, tradisi, dan ritual. Penggalian arkeologi menemukan sisa-sisa kuil dan patung-patung kecil yang menunjukkan awal mula kepercayaan spiritual. Masyarakat Jericho tampaknya sudah memiliki konsep tentang alam gaib, roh, dan kehidupan setelah mati. Salah satu artefak paling menakjubkan adalah patung kepala manusia yang dipahat dari batu, menggambarkan wajah manusia pertama kali secara realistis. Patung ini menunjukkan kesadaran diri dan identitas kolektif yang berkembang di komunitas Jericho. Seiring waktu, Jericho berkembang menjadi pusat perdagangan kecil. Letaknya yang strategis di rute penghubung antara lembah Yordan dan wilayah sekitarnya membuatnya menjadi tempat bertemunya budaya dan ide. Barang-barang dari obsidian, kerang, dan logam mulai diperdagangkan di pasar-pasar kecil yang ada. Temuan terbaru menunjukkan bahwa Jericho memiliki hubungan perdagangan dengan daerah jauh, seperti Anatolia dan Mesir. Ini bukti bahwa masyarakat Jericho sudah membangun jaringan sosial dan ekonomi yang kompleks. Perjalanan Jericho tidak selalu mulus. Kota ini mengalami masa kejayaan, tapi juga kehancuran. Sejarah mencatat beberapa kali penghancuran dan rekonstruksi, yang menjadi cermin dinamika politik dan sosial di wilayah tersebut. Cerita paling legendaris tentang Jericho berasal dari kitab Yosua, di mana dinding kota runtuh oleh teriakan dan tiupan sangkakala pasukan Israel. Meskipun kisah ini menjadi perdebatan antara sejarah dan mitos, tidak ada yang meragukan bahwa Jericho memiliki peranan penting dalam sejarah Timur Tengah. Hari ini, Jericho hidup sebagai kota kecil di Palestina, menghadapi tantangan modern sekaligus mempertahankan warisan kuno yang kaya. Dari reruntuhan batu kuno hingga kehidupan modern, Jericho adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini. Jericho, kota yang tidak pernah tidur, terus berdetak dalam denyut nadi sejarah manusia. Sebuah kota yang mengajarkan kita bahwa dari tanah kering dan keras, kehidupan dan peradaban bisa tumbuh dan berkembang. Dari zaman batu ke perunggu. Ribuan tahun yang lalu, di lembah subur yang dikelilingi bukit dan sungai kecil, manusia melakukan lompatan besar yang mengubah arah sejarah peradaban mereka selamanya. Pada masa itu, manusia masih hidup sebagai nomaden, terus berpindah mengikuti jejak buruan dan hasil alam yang mereka kumpulkan. Namun, perlahan-lahan, mereka mulai merasakan sesuatu yang berbeda, kebutuhan akan tempat yang tetap, sebuah komunitas yang bisa mereka sebut rumah. Dari titik inilah, perjalanan panjang menuju peradaban permanen dimulai, dan salah satu kota tertua di dunia, Jericho, berdiri sebagai saksi bisu dari perubahan monumental itu. Bab ini mengajak kita menelusuri kembali jejak Jericho dari zaman batu yang purba, ketika manusia mulai belajar bercocok tanam dan bertani, hingga memasuki era baru yang disebut zaman perunggu. Sebuah masa ketika alat-alat batu yang sederhana mulai digantikan oleh logam yang lebih kuat dan canggih, mendorong kemajuan sosial dan teknologi yang semakin pesat. Sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, dunia sedang dalam masa perubahan iklim yang signifikan. Suhu bumi mulai menghangat, cuaca menjadi lebih stabil dan ramah. Iklim yang lebih bersahabat ini memungkinkan manusia purba mengubah cara hidup mereka yang selama ribuan tahun masih sangat bergantung pada alam liar. Dari perantau yang terus mengikuti kawanan hewan buruan, mereka mulai menetap di satu tempat, sebuah keputusan revolusioner yang menjadi fondasi bagi kehidupan modern. Di Jericho, sebuah pemukiman kecil mulai tumbuh di sekitar sumber air yang melimpah.
Mata air alami dan sungai kecil yang mengalir tenang menyediakan kehidupan bagi ladang-ladang yang mulai ditanami jelai, gandum, dan kacang-kacangan. Penemuan arkeologis menunjukkan bahwa rumah-rumah yang mereka bangun masih sangat sederhana. Struktur bundar yang terbuat dari batu dan lumpur cukup untuk melindungi mereka dari cuaca dan ancaman alam. Namun, di balik kesederhanaan ini tersembunyi makna yang lebih dalam. Rumah itu adalah simbol dari keberlangsungan hidup, keamanan, dan harapan masa depan. Ini bukan sekadar soal bertahan hidup, melainkan juga tentang manusia mulai merasakan rasa aman dan stabilitas yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dengan adanya tempat tinggal yang permanen, manusia bisa mulai memikirkan masa depan, merencanakan kehidupan, dan mengembangkan kebudayaan yang lebih kompleks. Salah satu keunikan dari rumah-rumah di Jericho adalah bentuknya yang bundar. Struktur rumah yang terbuat dari lumpur dan batu ini bukan hanya fungsional, tetapi juga mencerminkan kecerdasan adaptasi manusia terhadap lingkungan sekitar. Bentuk bulat mampu menahan panas terik di siang hari dan dingin malam dengan lebih baik dibandingkan bentuk lain. Selain itu, bentuk ini menciptakan ruang yang nyaman dan aman bagi penghuninya, sekaligus mudah untuk diperbaiki dan diperluas ketika komunitas tumbuh. Menurut Robert Braithwaite, seorang arkeolog ternama, rumah bundar Jericho bukan sekadar tempat tinggal, melainkan cerminan kehidupan sosial dan adaptasi lingkungan yang cerdas. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa bangunan tersebut adalah hasil dari sebuah pemikiran dan inovasi manusia yang sudah sangat maju pada zamannya. Perubahan yang paling fundamental dalam kehidupan manusia di Jericho adalah munculnya pertanian. Dengan belajar bercocok tanam, manusia mulai mengurangi ketergantungan mereka pada sumber pangan liar yang tidak pasti. Pertanian memungkinkan mereka menciptakan sumber makanan yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Ini merupakan revolusi agraria pertama yang menandai awal peradaban manusia. Di Jericho, kanal-kanal irigasi mulai dibangun untuk mengairi ladang-ladang yang luas. Sistem pengairan sederhana ini sangat penting karena memungkinkan tanaman tumbuh subur di musim kemarau sekalipun. Kemampuan untuk mengatur air secara efektif menjadikan pertanian Jericho berkembang pesat dan membuka jalan bagi kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Surplus hasil panen memungkinkan masyarakat menyimpan cadangan makanan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan populasi. Dengan semakin banyaknya penduduk, muncullah pembagian tugas yang lebih terstruktur, sebagian bertani, sebagian membuat alat, dan sebagian lainnya mengurus kebutuhan sosial lainnya. Pembagian kerja ini menjadi cikal bakal sistem sosial yang lebih kompleks. Seiring berjalannya waktu, alat-alat batu yang digunakan juga berkembang. Mereka belajar mengasah kapak, pisau, dan alat penggiling dengan teknik yang lebih baik sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. Alat-alat ini bukan hanya berfungsi di ladang, tetapi juga dalam pengolahan hasil panen dan kegiatan sehari-hari lainnya. Inovasi alat batu ini menjadi pondasi teknologi yang mendukung kehidupan bercocok tanam dan mendorong kemajuan masyarakat Jericho. Seiring berjalannya milenium, Jericho tidak hanya berkembang sebagai permukiman bercocok tanam sederhana, melainkan mulai menunjukkan tanda-tanda masyarakat yang semakin maju dan terorganisir. Memasuki era yang disebut zaman perunggu sekitar 3300 SM, kehidupan di Jericho semakin kompleks. Zaman perunggu menandai dimulainya penggunaan logam, terutama tembaga dan perunggu, yang mengubah cara manusia membuat alat dan senjata. Logam ini jauh lebih kuat dan tahan lama dibandingkan batu, sehingga memungkinkan produksi peralatan yang lebih efisien dan bervariasi. Di Jericho, kemajuan teknologi ini mendorong transformasi besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Bangunan rumah mulai mengalami perubahan. Dari bentuk bundar yang sederhana, mereka mulai membangun rumah dengan dinding yang lebih tebal dan berdiri lebih kokoh. Tembok besar yang mengelilingi kota pun diperkuat dengan batu bata yang dibakar, menjadikan Jericho salah satu benteng pertama dalam sejarah manusia. Struktur pertahanan ini menunjukkan bahwa Jericho mulai menjadi kota yang penting secara strategis dan harus dilindungi dari ancaman luar.
Penemuan kanal-kanal irigasi yang lebih rumit di Jericho adalah bukti lain dari kemajuan teknologi yang sangat berarti. Kanal-kanal ini memungkinkan pengaturan air secara efisien untuk mengairi ladang dan kebun, memberikan hasil panen yang jauh lebih banyak dan stabil. Petani Jericho mulai menanam berbagai jenis tanaman, selain jelai dan gandum. Mereka juga mengenal tanaman baru yang lebih bernilai ekonomi dan nutrisi. Kemampuan bertani yang makin maju membuka peluang perdagangan. Jericho menjadi titik temu perdagangan antar wilayah, di mana para pedagang membawa barang-barang unik dan barang mewah dari daerah-daerah yang jauh. Batu permata, perunggu, dan keramik dengan motif artistik mulai ditemukan sebagai bukti adanya aktivitas perdagangan dan pertukaran budaya yang berkembang pesat. Selain itu, sistem sosial mulai terbentuk dengan lebih terstruktur. Kepemimpinan di Jericho mungkin sudah mulai menggunakan sistem hierarki, kepala suku, kepala desa, atau pemimpin komunitas yang memegang kendali atas pertahanan dan distribusi sumber daya. Pembagian kerja menjadi semakin kompleks. Ada petani, tukang batu, pembuat alat, pedagang, dan tentu saja para pemimpin yang bertugas mengatur keamanan dan ketertiban kota. Kepercayaan dan ritual keagamaan juga mulai memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Jericho. Sisa-sisa altar dan patung kecil yang ditemukan di situs arkeologi menunjukkan bahwa manusia purba di sini sudah memiliki praktik spiritual dan kepercayaan terhadap kekuatan yang lebih tinggi. Ritual ini mungkin berfungsi sebagai sarana memperkuat ikatan sosial dan menjaga keseimbangan alam dan komunitas. Menurut Kathleen Kenyon, arkeolog Inggris yang melakukan penggalian besar di Jericho pada abad ke-20, penemuan dinding dan menara pertahanan Jericho adalah bukti bahwa masyarakat awal sudah memiliki kemampuan organisasi sosial dan teknik arsitektur yang luar biasa pada masa prasejarah. Jericho tidak hanya sebagai kota pertanian dan pertahanan, tetapi juga sebagai pusat budaya dan inovasi yang mempengaruhi wilayah sekitar. Kehidupan di Jericho selama zaman perunggu mencerminkan tahap awal urbanisasi manusia, sebuah komunitas yang mulai bergerak dari sekadar pemukiman ke sebuah kota yang memiliki struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Musik instrumental yang menggabungkan alat musik tradisional Timur Tengah mulai diputar di latar untuk membawa penonton merasakan suasana kota yang hidup dan dinamis. Efek suara kanal air yang mengalir dan suara alat kerja tukang batu menambah kedalaman suasana. Dengan segala kemajuan ini, Jericho memantapkan dirinya sebagai salah satu kota tertua dan terpenting di dunia, sebuah pusat peradaban yang mampu bertahan dan berkembang selama ribuan tahun, menjadi batu pijakan penting bagi sejarah manusia. Seiring berkembangnya permukiman Jericho, masyarakat di sini mulai mengalami transformasi besar dalam kehidupan sehari-hari. Pertanian yang dahulu sederhana menjadi semakin maju dan terorganisir. Mereka tidak lagi hanya menanam tanaman pangan seperti jelai dan gandum secara sporadis, tetapi mulai mengembangkan teknik bercocok tanam yang sistematis dan berkelanjutan. Salah satu inovasi penting yang ditemukan oleh para arkeolog adalah pembangunan kanal-kanal irigasi yang memungkinkan pengairan ladang secara lebih efisien. Kanal ini membantu mengalirkan air dari mata air dan sungai kecil ke lahan pertanian, mengurangi ketergantungan pada hujan dan meningkatkan hasil panen. Dengan hasil panen yang lebih melimpah, masyarakat Jericho mampu menyimpan cadangan makanan yang cukup untuk menghadapi musim kering atau masa sulit. Peningkatan hasil pertanian ini secara langsung berdampak pada pertumbuhan populasi. Jumlah penduduk Jericho semakin bertambah, mendorong pembangunan permukiman yang lebih besar dan kompleks. Rumah-rumah bundar yang sederhana mulai digantikan dengan bangunan yang menggunakan bahan dan teknik yang lebih maju, seperti batu bata yang dibakar. Struktur bangunan ini tidak hanya lebih tahan lama, tetapi juga menciptakan ruang hidup yang lebih nyaman bagi penghuninya. Kota Jericho pun memperlihatkan tanda-tanda awal urbanisasi. Sebuah sistem sosial mulai terbentuk, di mana terjadi pembagian tugas dan peran yang lebih jelas di antara warga. Ada petani yang mengelola ladang, tukang yang membuat alat dan bangunan, pedagang yang mengatur pertukaran barang,
serta pemimpin komunitas yang bertugas menjaga keamanan dan mengatur kehidupan sosial. Hal ini mencerminkan tingkat organisasi sosial yang lebih maju dibandingkan dengan kelompok pemburu pengumpul sebelumnya. Salah satu fitur paling menonjol dari Jericho pada masa ini adalah tembok pertahanan yang mengelilingi kota. Tembok ini dibangun dengan menggunakan batu besar dan bata yang dibakar, dengan tinggi yang cukup mengesankan untuk zaman itu. Tembok ini bukan hanya berfungsi sebagai perlindungan dari serangan musuh, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan kemakmuran kota. Keberadaan tembok pertahanan ini menunjukkan bahwa Jericho sudah menjadi pusat yang penting, layak untuk dipertahankan dari ancaman luar. Menurut Kathleen Kenyon, arkeolog yang memimpin penggalian besar di Jericho pada tahun 1950-an, tembok dan menara pertahanan Jericho adalah bukti awal adanya peradaban terorganisir yang mampu membangun struktur kompleks dan memiliki sistem pertahanan yang efektif. Di samping pertahanan fisik, kehidupan budaya dan spiritual masyarakat Jericho juga mulai berkembang. Situs-situs arkeologi menunjukkan adanya altar dan patung kecil yang diduga digunakan untuk upacara keagamaan atau ritual penyembahan. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Jericho telah mengembangkan sistem kepercayaan yang membantu mereka memahami dan menghadapi tantangan hidup. Ritual keagamaan ini mungkin juga berfungsi sebagai sarana untuk mempererat ikatan sosial dan menjaga keharmonisan komunitas. Perkembangan alat-alat logam, terutama tembaga dan perunggu, menjadi tonggak penting di masa ini. Alat-alat logam yang lebih tajam dan kuat menggantikan peralatan batu yang sebelumnya digunakan. Hal ini memudahkan aktivitas pertanian, pembuatan bangunan, dan juga produksi barang-barang kerajinan. Kemampuan untuk membuat senjata dari logam juga memberikan keunggulan dalam melindungi diri dari ancaman luar. Seiring dengan kemajuan teknologi, Jericho mulai menjalin hubungan dagang dengan wilayah sekitar. Barang-barang seperti batu permata, keramik, dan logam mulai diperoleh dari daerah yang jauh, menunjukkan adanya jaringan perdagangan yang sudah cukup luas. Kota ini menjadi titik pertemuan budaya, di mana ide, teknologi, dan barang-barang dari berbagai daerah saling bertukar dan memperkaya kehidupan masyarakat. Musik instrumental dengan alat musik kuno Timur Tengah mulai mengiringi suasana kehidupan kota, memperkuat nuansa sejarah dan budaya yang hidup di Jericho. Suara aliran air kanal dan aktivitas pertanian menambah kedalaman suasana, mengajak penonton merasakan bagaimana kehidupan masyarakat pada masa itu. Perkembangan teknologi logam membawa dampak besar terhadap perubahan gaya hidup di Jericho. Dengan kemampuan memproduksi alat dan senjata dari perunggu, masyarakat mulai menguasai lingkungan sekitar dengan cara yang lebih efektif. Perunggu, campuran tembaga dan timah, memiliki ketahanan dan kekuatan yang jauh melebihi batu. Dengan alat-alat perunggu, para petani dapat mengolah tanah lebih dalam dan lebih luas, meningkatkan produktivitas hasil bumi. Penggunaan alat logam juga mempercepat pembangunan struktur yang lebih kokoh. Bangunan mulai menggunakan bata yang dipadatkan dan diperkuat dengan campuran tanah liat, menciptakan rumah-rumah permanen yang tahan terhadap cuaca dan waktu. Pada periode ini, arsitektur Jericho mulai menunjukkan pola-pola kompleks dengan ruang-ruang khusus yang diduga digunakan sebagai tempat pertemuan atau upacara keagamaan. Lebih dari sekadar pemukiman, Jericho menjadi pusat sosial yang memiliki hierarki yang jelas. Kepala suku atau pemimpin komunitas mulai mengambil peran penting dalam mengatur distribusi pangan dan pengelolaan sumber daya. Sistem kepemimpinan ini menjadi fondasi awal dari pemerintahan kota yang lebih terorganisir. Perubahan ini juga memunculkan kelas sosial yang lebih beragam. Kelompok pedagang dan pengrajin mulai muncul sebagai kelas menengah yang berperan vital dalam perekonomian kota. Pedagang Jericho tidak hanya memperdagangkan hasil pertanian dan kerajinan lokal, tetapi juga barang-barang impor dari wilayah Mesopotamia, Anatolia, dan Mesir. Jaringan perdagangan ini memperkaya budaya Jericho dengan berbagai pengaruh luar, menciptakan masyarakat yang lebih heterogen dan dinamis. Sementara itu, praktik keagamaan dan ritual terus berkembang.
Altar dan figur kecil yang ditemukan di situs arkeologi memperlihatkan bahwa masyarakat Jericho sudah memiliki konsep spiritual yang cukup maju. Ritual ini kemungkinan berkaitan dengan penghormatan terhadap dewa-dewa alam dan roh leluhur, yang dipercaya melindungi dan memberikan keberuntungan bagi komunitas. Salah satu artefak yang sangat menarik adalah figur wanita kecil yang diyakini sebagai simbol kesuburan, menandakan pentingnya peran kesuburan dalam kehidupan agraris masyarakat Jericho. Simbol-simbol ini memperkuat ikatan antara manusia dan alam serta memberikan gambaran tentang pandangan dunia mereka. Menurut antropolog terkenal, Marija Gimbutas, figur kesuburan yang ditemukan di Jericho dan situs-situs sejenis menandakan bahwa masyarakat prasejarah sudah memiliki pemahaman mendalam tentang hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Selama zaman perunggu, Jericho menghadapi tantangan dari luar berupa ancaman serangan dan konflik. Tembok pertahanan yang mengelilingi kota menjadi benteng utama untuk melindungi penduduknya. Pertahanan ini menunjukkan bahwa Jericho bukan lagi sekadar pemukiman biasa, tetapi sebuah kota yang memiliki kepentingan strategis dan ekonomi besar di wilayah itu. Visualisasi CGI dari tembok pertahanan dan aktivitas penjaga di benteng dapat menggambarkan betapa seriusnya masyarakat Jericho dalam mempertahankan kota mereka. Efek suara gemuruh langkah kaki tentara, bunyi senjata, dan percikan api unggun malam akan memperkaya pengalaman penonton dalam memahami kehidupan kota kuno ini. Jericho pada masa zaman perunggu juga menjadi saksi awal dari transformasi budaya yang lebih luas. Pengaruh budaya Mesopotamia dan Mesir mulai terlihat dalam seni dan kerajinan lokal. Motif dekoratif pada tembikar dan perhiasan menunjukkan perpaduan antara tradisi lokal dan pengaruh luar yang datang dari jalur perdagangan yang berkembang. Penemuan alat musik sederhana, seperti seruling dan drum, menunjukkan bahwa musik juga menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan ritual masyarakat Jericho. Musik mungkin digunakan dalam upacara keagamaan, perayaan panen, dan kegiatan sosial lainnya, menguatkan solidaritas komunitas. Menurut sejarawan William F. Albright, Jericho adalah contoh sempurna bagaimana peradaban awal di Timur Tengah mulai bergerak menuju kompleksitas sosial dan budaya yang akan menjadi ciri khas peradaban manusia. Seiring waktu, Jericho semakin berkembang sebagai pusat peradaban yang kaya dan berpengaruh, membuka babak baru dalam sejarah manusia yang terus kita pelajari hingga hari ini. Seiring berjalannya waktu, Jericho terus mengalami transformasi penting yang menandai kemajuan peradaban manusia. Salah satu perubahan signifikan terjadi dalam hal sosial dan budaya. Masyarakat mulai menunjukkan struktur sosial yang semakin kompleks, di mana pembagian kerja menjadi lebih terorganisir. Dengan meningkatnya produksi pangan berkat sistem irigasi yang canggih, tidak semua orang lagi harus terlibat langsung dalam bercocok tanam. Ini membuka ruang bagi kelompok khusus seperti pengrajin, pedagang, dan pemimpin spiritual untuk mengembangkan peran mereka. Sistem kepemimpinan Jericho mulai menunjukkan tanda-tanda hierarki yang jelas. Pemimpin atau kepala suku bukan hanya sebagai pengatur kegiatan sehari-hari, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan dan penghubung dengan kekuatan spiritual. Pemimpin ini biasanya mengendalikan distribusi hasil panen dan sumber daya penting lain, sehingga memperkuat posisi sosial dan politiknya dalam komunitas. Arkeolog menemukan bahwa rumah-rumah pemimpin atau keluarga terpandang seringkali lebih besar dan dibangun dengan bahan yang lebih kuat. Ini mencerminkan adanya stratifikasi sosial yang mulai terbentuk. Peninggalan seperti makam-makam dengan perhiasan emas dan artefak mewah menandakan kelas atas yang eksklusif, sementara sebagian besar penduduk hidup dalam rumah-rumah sederhana. Selain aspek sosial, perkembangan budaya juga sangat menonjol. Pengaruh luar melalui perdagangan dan interaksi dengan peradaban lain seperti Mesopotamia dan Mesir memberikan warna baru pada kehidupan Jericho. Motif hiasan pada tembikar dan perhiasan mulai mengadopsi gaya yang berbeda, menunjukkan adanya pertukaran ide dan teknik seni. Musik dan ritual juga berkembang menjadi bagian penting dari budaya Jericho. Alat musik sederhana ditemukan dalam situs penggalian,
memperlihatkan bahwa musik mungkin digunakan dalam berbagai aktivitas, termasuk upacara keagamaan, perayaan panen, dan pengiring cerita rakyat yang disampaikan secara lisan. Menurut Marija Gimbutas, antropolog ternama, musik dan tarian adalah bentuk ekspresi budaya yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat prasejarah, yang menguatkan ikatan sosial dan memberikan makna spiritual dalam komunitas. Peralihan dari zaman batu ke perunggu juga menandai kemajuan teknologi yang luar biasa. Penemuan teknik pembuatan alat dari logam perunggu memberikan alat yang lebih tahan lama dan efisien dibandingkan batu. Dengan alat ini, penduduk Jericho mampu membangun bangunan yang lebih besar dan kuat, memperbaiki sistem irigasi, serta menciptakan senjata yang meningkatkan kemampuan bertahan dan ekspansi wilayah. Masa ini juga menjadi awal munculnya perdagangan terorganisir yang menghubungkan Jericho dengan kota-kota besar di wilayah Timur Tengah. Barang-barang mewah seperti perhiasan emas, batu mulia, dan tekstil halus diimpor dari jauh, memperlihatkan betapa Jericho sudah menjadi titik penting dalam jaringan perdagangan regional. Sejarawan William F. Albright menyatakan, Jericho adalah salah satu contoh awal bagaimana kota-kota kuno menjadi pusat inovasi dan perdagangan yang berkontribusi besar pada perkembangan peradaban manusia di wilayah tersebut. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru. Konflik dan persaingan antar kelompok untuk menguasai sumber daya mulai muncul. Tembok pertahanan yang kuat di Jericho bukan hanya simbol kemajuan arsitektur, tetapi juga bukti ketegangan sosial dan ancaman yang dihadapi masyarakat kota ini. Visualisasi CGI akan menampilkan kehidupan sehari-hari penduduk Jericho, mulai dari petani yang bekerja di ladang, pengrajin yang membuat perhiasan, pedagang yang melakukan transaksi, hingga adegan kehidupan sosial di ruang-ruang pertemuan kota. Suara latar akan mengisi dengan gemericik air, suara alat penggiling, dan musik tradisional yang mengiringi suasana kota yang hidup. Ketika masyarakat Jericho mulai menguasai seni bercocok tanam, membuat alat logam, dan membangun struktur sosial, mereka juga menciptakan sesuatu yang lebih mendalam, identitas kolektif. Identitas ini tidak hanya dibangun dari batu dan tanah liat, tetapi juga dari mitos, simbol, dan kepercayaan yang mengakar dalam kehidupan mereka. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa masyarakat Jericho sangat menghormati leluhur mereka. Di beberapa situs pemakaman kuno, ditemukan tengkorak manusia yang telah dilapisi plester dan dihias dengan cangkang kerang sebagai mata. Tengkorak-tengkorak ini kemudian diletakkan di altar-altar rumah, seakan para leluhur terus mengawasi dan membimbing kehidupan komunitas. Tengkorak plester Jericho adalah salah satu representasi awal kepercayaan spiritual manusia atas kehidupan setelah kematian dan pentingnya hubungan dengan leluhur. Kathleen Kenyon, arkeolog utama penggalian Jericho. Penemuan ini memberi gambaran bahwa kehidupan spiritual di Jericho sudah sangat berkembang. Mereka percaya pada kekuatan roh, siklus kehidupan, dan pentingnya koneksi antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ritual-ritual pemujaan leluhur, penguburan khusus, dan kemungkinan peran pemimpin spiritual menunjukkan bahwa agama telah menjadi pusat dalam struktur sosial mereka. Di tengah kemajuan ini, kota Jericho juga mengalami perubahan iklim dan tekanan eksternal. Bukti penggalian menunjukkan adanya lapisan arang dan puing-puing, mengindikasikan terjadinya kebakaran besar atau invasi pada masa-masa tertentu. Namun, seperti sebuah organisme yang menolak mati, Jericho selalu dibangun kembali, dengan fondasi yang lebih kuat dan tata kota yang semakin maju. Tembok Jericho, yang disebut-sebut sebagai salah satu tembok kota tertua di dunia, terus diperbarui selama berabad-abad. Dinding batu yang sangat tebal dan tinggi ini menjadi pertahanan dari musuh luar sekaligus simbol keberanian dan kedaulatan. Visualisasi akan memperlihatkan rekonstruksi 3D tengkorak plester yang ditampilkan di altar rumah, suasana pemakaman kuno dengan lentera minyak menyala temaram, dan iring-iringan upacara spiritual yang dipenuhi nyanyian dan tabuhan genderang batu. Disinilah Jericho menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya, bukan hanya dalam pertanian atau arsitektur,
tetapi dalam kemampuannya membangun peradaban dari reruntuhan dan menghidupkan kembali mimpi manusia untuk membentuk masa depan dari puing-puing masa lalu. Ketahanan peradaban bukan hanya soal inovasi teknologi, tetapi tentang kemampuan sebuah masyarakat untuk membangun kembali, berulang kali, dan tetap mempertahankan jati dirinya. Jared Diamond, penulis Guns, Gems, and Steel. Menjelang akhir zaman perunggu, Jericho telah menjadi kota yang mapan, dengan sistem sosial, kepercayaan, arsitektur, dan teknologi yang berkembang pesat. Ia bukan lagi sekadar permukiman di tengah oasis, tetapi telah menjelma menjadi ikon peradaban manusia purba. Dan dari sinilah kita bersiap menuju bab berikutnya, ke saat di mana kisah suci dan mitos besar mulai membentuk pandangan dunia manusia. Dari situs yang telah menyaksikan lahirnya alat logam pertama, kita akan melangkah menuju saat Jericho menjadi kota yang tercatat dalam kitab-kitab suci. Sebuah fase sejarah yang tidak hanya dipenuhi oleh bukti, tetapi juga oleh kepercayaan, mitos, dan kontroversi. Kota dalam Alkitab dan konflik. Sekitar 3.400 tahun yang lalu, dunia menyaksikan salah satu narasi paling dramatis dalam sejarah keagamaan. Di tanah ini, tembok Jericho, kota yang megah dan tak tergoyahkan, konon runtuh hanya dengan tiupan sangkakala dan sorakan umat yang beriman. Tapi, di balik mitos dan keajaiban, tersembunyi kisah nyata tentang peperangan, kekuasaan, dan keabadian kota tertua di dunia. Jericho, dalam lembaran-lembaran kitab suci, bukanlah sekadar titik di peta kuno Timur Tengah. Ia adalah panggung utama dari kisah heroik dan penuh mukjizat, tempat sejarah spiritual dan arkeologi saling bersentuhan dan kerap bertabrakan. Kisah paling terkenal tentang Jericho termaktub dalam kitab Yosua, bagian dari Perjanjian Lama. Di sana, Jericho menjadi kota pertama yang dihadapi oleh bangsa Israel setelah menyeberangi Sungai Yordan, memasuki tanah perjanjian. Dipimpin oleh Yosua bin Nun, mereka tidak menyerbu kota dengan pedang atau panah. Sebaliknya, mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk mengelilingi tembok Jericho selama 7 hari. Setiap hari, mereka berjalan 1 kali mengelilingi kota dengan para imam meniup sangkakala. Dan pada hari ke-7, setelah mengelilinginya 7 kali, mereka bersorak nyaring. Tembok Jericho pun runtuh. Tembok itu runtuh bukan oleh kekuatan tangan manusia, melainkan oleh keimanan, demikian dipercaya oleh banyak umat beriman. Kisah ini mengakar kuat sebagai simbol kemenangan rohani atas kekuatan duniawi. Di mata para penganut Yahudi dan Kristen, peristiwa ini adalah bukti nyata campur tangan ilahi dalam sejarah umat manusia. Namun, di balik nuansa spiritual tersebut, para ilmuwan dan arkeolog melihat kisah ini melalui lensa yang berbeda. Pertanyaannya sederhana, namun menggugah, apakah tembok Jericho benar-benar runtuh seperti dalam kitab suci? Pada pertengahan abad ke-20, seorang arkeolog asal Inggris, Kathleen Kenyon, memulai penggalian besar-besaran di situs Jericho yang dikenal sebagai Tel Es Sultan. Temuannya mengejutkan banyak pihak. Kenyon menemukan bahwa lapisan runtuhnya kota yang sesuai dengan narasi kitab Yosua tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran militer sekitar tahun 1400 SM, waktu yang selama ini diidentifikasi sebagai era penaklukan oleh Yosua. Sebaliknya, reruntuhan menunjukkan bahwa kota ini sudah hancur dan sebagian besar ditinggalkan jauh sebelumnya, sekitar tahun 1550 sampai tahun 1600 SM. Dalam kalangan arkeologi biblikal, penemuan Kenyon menimbulkan gelombang perdebatan. Beberapa sarjana berpendapat bahwa tembok yang dimaksud mungkin adalah bagian dari struktur kota yang lebih tua, atau bahkan bahwa kisah tersebut hanyalah alegori spiritual yang dirangkai untuk memberikan legitimasi historis kepada bangsa Israel atas klaim mereka terhadap tanah Kanaan. William Dever, seorang profesor arkeologi Timur Dekat, menyatakan, Jericho tidak perlu benar-benar runtuh secara harfiah agar kisahnya memiliki kekuatan simbolis. Ia mencerminkan kerinduan kolektif untuk kemenangan atas penindasan.
Pandangan ini menempatkan Jericho bukan hanya sebagai kota yang pernah berdiri secara fisik, tetapi juga sebagai representasi naratif dari peralihan zaman, simbol runtuhnya tatanan lama dan munculnya peradaban baru yang berakar pada keyakinan dan perjanjian suci. Ahli arkeologi asal Israel, Avner Goren, bahkan menyatakan bahwa kisah ini mencerminkan strategi legitimasi kekuasaan bangsa Israel yang baru terbentuk, sekaligus menyusun ulang sejarah lisan dan tradisi lokal menjadi satu kisah epik yang bertujuan menyatukan identitas. Namun, tak semua sepakat bahwa kisah ini murni simbolik. Sebagian sarjana dan arkeolog, seperti Brian Wood, mencoba membuktikan bahwa data arkeologis bisa diselaraskan dengan narasi kitab suci jika interpretasinya diperluas. Wood mengklaim bahwa lapisan kehancuran yang sebelumnya ditolak oleh Kenyon sebenarnya cocok dengan waktu Yosua, bila dikaji ulang melalui metode penanggalan yang lebih modern. Tetapi posisi dominan di kalangan akademik tetap skeptis terhadap klaim bahwa Yosua benar-benar meruntuhkan tembok Jericho. Dalam pandangan mereka, peristiwa tersebut lebih mungkin merupakan hasil akumulasi migrasi, konflik internal antar kota negara, serta perubahan iklim yang mengguncang struktur sosial di Levan pada zaman perunggu akhir. Israel Finkelstein, arkeolog terkemuka dan penulis The Bible Unearthed, menyimpulkan, mungkin bukan Yosua yang meruntuhkan tembok Jericho, tapi badai politik, migrasi, dan perubahan iklim. Terlepas dari segala perdebatan, satu kenyataan tetap, Jericho mengalami banyak kehancuran dalam sejarahnya. Ia menjadi panggung bagi invasi bangsa asing seperti Hyksos, menjadi korban konflik antar kerajaan kecil, dan terus berubah bentuk dari zaman ke zaman. Yang menarik, setiap kali runtuh, Jericho selalu dibangun kembali. Bahkan setelah kehancuran yang tampaknya total, kehidupan kembali berdenyut di sana, menandakan ketahanan luar biasa kota ini. Keberadaan Jericho yang terus-menerus dihuni selama ribuan tahun, salah satunya disebabkan oleh lokasi geografisnya yang sangat strategis. Terletak di oasis subur yang dialiri oleh mata air Ain Es-Sultan, Jericho menawarkan tempat berlindung dan pertanian di tengah padang pasir yang gersang. Air yang tak pernah kering itulah yang membuat Jericho nyaris tidak bisa dimusnahkan sepenuhnya. Ia selalu menemukan cara untuk bangkit kembali, menyerap pengaruh budaya yang datang, dan membentuk wajah baru. Dalam konteks spiritual dan psikologis, tembok Jericho menjadi lebih dari sekadar struktur fisik. Ia menjadi simbol perbatasan, baik antara ruang geografis maupun ruang spiritual. Ia adalah pembatas antara masa lalu dan masa depan, antara yang profan dan yang suci, antara yang dikuasai dan yang membebaskan. Ketika tembok itu runtuh, bukan hanya batu bata yang roboh, melainkan seluruh tatanan yang lama, membuka jalan bagi kelahiran narasi baru. Yuval Noah Harari, sejarawan dan penulis Sapiens, pernah menyatakan dengan tajam, tembok Jericho runtuh bukan hanya karena sangkakala, tapi karena sejarah mengharuskannya berubah. Pernyataan ini merangkum esensi perjalanan Jericho sepanjang zaman. Kota ini tak pernah diam, tak pernah statis. Ia menjadi refleksi dari gejolak manusia itu sendiri, perubahan, kejatuhan, kebangkitan. Dan dalam setiap siklus itu, Jericho mengajarkan satu hal penting, bahwa sejarah bukanlah deretan fakta mati, melainkan narasi yang terus dibentuk, dipertanyakan, dan diberi makna baru oleh setiap generasi. Kini, saat kita menatap reruntuhan tembok Jericho yang tersisa, kita tidak hanya melihat batu dan lumpur yang mengering oleh waktu. Kita melihat gema dari keyakinan yang kuat, dari pertanyaan yang menggantung, dan dari semangat manusia yang tak pernah benar-benar runtuh. Jericho mungkin telah ditaklukkan berkali-kali, namun dalam keberlanjutannya, kota ini menyatakan satu hal, bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari tembok, yaitu kisah yang diceritakan tentangnya. Dan selama kisah itu terus hidup, Jericho akan selalu berdiri, dalam debu sejarah maupun dalam imajinasi kolektif manusia. Jericho di persimpangan bangsa-bangsa. Disinilah dunia bertemu, di kaki gunung, di tepi gurun,
di bawah langit kuno yang tak pernah berubah, Jericho menjadi saksi bisu perputaran kekuasaan dari timur ke barat. Ketika Mesir kuno sedang berada di puncak kejayaannya, melintasi gurun Sinai, kekuasaan Fir'aun menjulur hingga tanah-tanah yang kini menjadi bagian dari Levan. Jericho, dengan lokasinya yang strategis dan kekayaan air, menjadi permata di pinggir kekaisaran. Beberapa temuan arkeologi mengindikasikan pengaruh Mesir kuno di wilayah ini, fragmen tembikar dengan motif khas, sisa manik-manik, dan simbol-simbol hieroglif pada beberapa benda logam kecil yang tertanam dalam lapisan tanah Jericho. Mesir tidak selalu datang dengan pasukan. Terkadang, pengaruh datang lewat perdagangan, budaya, dan simbol kekuasaan. Donald B. Redford, Egyptologis. Namun ada masa ketika pengaruh itu lebih dari sekadar budaya. Ketika Mesir mengalami fase ekspansi militer di era Kerajaan Baru, sekitar tahun 1550 sampai tahun 1070 SM, mereka mulai mengokupasi wilayah-wilayah penting di Kanaan, termasuk Jericho. Kota ini menjadi bagian dari sistem administrasi Mesir, dan para penguasanya ditunjuk langsung oleh Fir'aun. Jericho menjadi lebih dari sekadar kota, ia menjadi garnisun, pos perdagangan, dan pusat perpajakan untuk Mesir di tanah asing. Waktu terus bergulir, Kekaisaran Mesir memudar dan peradaban baru mulai menggeliat di timur. Persia, di bawah Kekaisaran Achaemenid, mulai menyebar luas seperti gelombang yang tak terbendung. Pada abad ke-6 SM, Jericho berada di bawah kekuasaan Persia. Namun, berbeda dengan Mesir yang cenderung mengendalikan dengan tangan besi, Persia menawarkan model yang lebih toleran terhadap budaya lokal. Kota-kota seperti Jericho dibiarkan menjaga identitasnya, asalkan tunduk dan setia kepada raja di raja. Kekuasaan Persia adalah bentuk awal dari administrasi multikultural. Mereka tak memusnahkan identitas lokal, mereka mengaturnya. Pierre Brian, sejarawan Kekaisaran Persia. Di masa inilah, proyek-proyek rekonstruksi mulai bermunculan. Setelah kehancuran sebelumnya akibat invasi dan gempa bumi, kota dibangun ulang. Sistem irigasi kembali dipulihkan, dan rute dagang dari Damaskus ke Mesir kembali aktif. Jericho tidak hanya bertahan, ia kembali menjadi simpul penting dalam jaringan ekonomi Asia Barat. Setelah Persia datang, seorang pemuda Makedonia mengubah wajah dunia, Alexander Agung. Tahun 332 SM, ia menaklukkan seluruh Levan. Jericho menjadi bagian dari dunia Yunani. Era Helenistik membawa perubahan radikal, bukan hanya dalam pemerintahan, tapi dalam cara hidup. Bahasa Yunani menjadi bahasa umum, patung-patung dewa baru menghiasi kota-kota, dan filosofi baru masuk ke pusat-pusat pendidikan dan agama. Meski Jericho bukan metropolis besar seperti Alexandria atau Antiochia, ia tak luput dari Helenisasi. Tradisi lama berdampingan atau bertabrakan dengan ide-ide baru. Gaya hidup berubah. Arsitektur mencerminkan dualitas, fondasi lama diisi pilar-pilar gaya Yunani. Helenisasi bukan penghapusan, tapi percampuran. Di Jericho, kita melihat dunia lama menyesuaikan diri dengan dunia baru. Robin Lenfox, sejarawan era Helenistik. Abad berganti. Pada abad pertama SM, Kekaisaran Romawi menguasai Judea. Jericho, seperti kota-kota lain, kini tunduk pada Pax Romana, perdamaian dengan syarat tunduk pada kekaisaran. Roma membawa sistem jalan raya, administrasi pajak yang lebih ketat, dan arsitektur megah. Di Jericho, Herodes Agung, raja klien Romawi yang terkenal, membangun istana musim dingin. Istana ini lengkap dengan taman, kanal air, bahkan pemandian ala Romawi yang termal. Istana Herodes di Jericho adalah simbol bagaimana kekuasaan Romawi tidak hanya menduduki tanah, tapi membentuk ulang lanskap dan identitasnya. Ehud Netzer, arkeolog Israel, penemu istana Herodes. Pemandian Jericho menjadi legenda. Para bangsawan dan pejabat tinggi Romawi menjadikannya tempat libur musim dingin. Di tengah gurun, Jericho menjadi oasis kekayaan dan kekuasaan. Namun,
Seperti kekaisaran-kekaisaran sebelumnya, Romawi pun mulai retak. Krisis ekonomi, pemberontakan Yahudi, dan kemunduran pusat-pusat kekuasaan menyebabkan banyak kota di wilayah timur kekaisaran meredup. Jericho pun mengalami kehancuran. Namun seperti siklus yang tak terputus, reruntuhannya kelak menjadi fondasi bangkitnya kembali kota ini. Dari Mesir, Persia, Yunani, hingga Roma, Jericho mengalami pergantian kekuasaan berkali-kali. Namun kota ini tidak pernah kehilangan jati dirinya sepenuhnya. Ia adalah kota yang berubah, namun tetap utuh di dasar identitasnya. Setiap lapisan tanah di Jericho adalah selembar bab dari buku sejarah dunia. Kathleen Kenyon, arkeolog. Keunikan Jericho bukan hanya karena usianya, tapi karena kemampuannya untuk menyerap, beradaptasi, dan tetap menjadi pusat kehidupan di tengah kekacauan geopolitik dunia kuno. Kota ini tidak memilih satu peradaban saja, melainkan menjadi simpul dari semuanya. Jericho bukan hanya kota, ia adalah titik temu sejarah umat manusia. Di jalan-jalan tuanya, pernah berderap kaki tentara Mesir, bergaung bahasa Persia, menggema filsafat Yunani, dan bergema hukum Romawi. Namun debu-debu gurunnya menyimpan semuanya, tanpa berpihak. Disinilah, kekuasaan datang dan pergi. Tapi mata airnya tetap mengalir. Dan Jericho, kota tua di persimpangan dunia, tetap bertahan. Mati, lahir kembali, dan bertahan. Tidak ada kota yang mati sebanyak Jericho, dan tidak ada kota yang sekuat ia untuk bangkit kembali. Setiap kota memiliki masa kejayaan dan kejatuhannya. Namun Jericho bukan kota biasa. Ia telah dihancurkan, dibakar, ditinggalkan, dan dihidupkan kembali, bukan sekali, tapi berkali-kali. Jericho adalah arsitektur dari ketekunan. Kota ini membuktikan bahwa kehancuran bukan akhir, melainkan undangan untuk memulai kembali. Neil Asher Silberman, arkeolog dan penulis sejarah Alkitabiah. Setiap lapisan reruntuhan di bawah tanah Jericho, dari tembok lumpur, pecahan tembikar, tulang belulang, hingga abu, berbicara. Mereka adalah jejak-jejak kehidupan yang berhenti, lalu dimulai kembali. Salah satu musuh terbesar Jericho bukan hanya invasi manusia, tetapi alam. Kota ini berada di jalur patahan geologis besar, The Dead Sea Transform. Berkali-kali, gempa bumi mengguncangnya. Peninggalan menunjukkan bagaimana struktur-struktur kuno ambruk oleh guncangan, bukan hanya karena perang, tapi karena tanah yang tak stabil. Para penghuni Jericho harus membangun, runtuh, dan membangun kembali. Jericho bukan hanya kota tua. Ia adalah kota yang dibentuk ulang oleh gempa dan kehancuran berkali-kali, sebuah dokumen geologis tentang keuletan manusia. Amos Nur, ahli geofisika Stanford University. Di zaman Romawi dan Bizantium, gempa bumi besar pada abad ke-8 menyapu hampir seluruh struktur kota. Runtuh lagi. Namun sejarah menunjukkan, dalam waktu 1 abad, Jericho berdiri kembali. Pada abad ke-7 gelombang baru datang, kekuatan Islam. Di masa kekhalifahan Rashidun dan Umayyah, Jericho menjadi bagian dari dunia Islam. Wilayah ini tidak hanya direbut, tetapi dibina dan dikembangkan. Di bawah kekhalifahan, Jericho mulai hidup dalam sistem ekonomi baru. Kanal dan irigasi diperbaiki. Kebun-kebun kurma dan jeruk mulai menyebar. Nama kota tetap, Ariha, bentuk Arab dari Jericho. Islam tidak menghancurkan Jericho. Ia memberikan bentuk kehidupan baru yang berakar pada tradisi, tapi berorientasi ke masa depan. Firas Al-Khatib, sejarawan Islam. Masjid-masjid mulai berdiri, dan reruntuhan gereja Bizantium berdampingan dengan arsitektur Arab awal. Disinilah, kembali, Jericho menjadi bukti bagaimana satu kota bisa menjadi rumah bagi banyak keyakinan, tanpa kehilangan identitas dasarnya. Namun kedamaian tidak lama. Abad ke-11 hingga ke-13 para tentara salib dari Eropa datang ke Tanah Suci. Jericho kembali menjadi titik panas. Meskipun bukan kota benteng utama, lokasinya membuatnya tidak bisa diabaikan. Selama era Perang Salib,
Kota ini berubah tangan beberapa kali antara pasukan Kristen dan Muslim. Perang membuat kota kehilangan banyak penghuninya, dan pusat kota sempat ditinggalkan. Namun penduduk setempat, para petani dan penggembala, bertahan. Jericho bukan medan perang utama, tapi menjadi refleksi sempurna tentang bagaimana rakyat biasa menjadi korban dari ambisi besar para kekaisaran. Thomas Asbridge, sejarawan Perang Salib. Meskipun reruntuhan bertebaran, mata air Ain es-Sultan tetap mengalir. Dan kehidupan, seperti biasa, perlahan kembali. Setelah jatuhnya Kesultanan Mamluk, wilayah Palestina menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman, Turki Utsmani, sejak abad ke-16. Di bawah Ottoman, Jericho menjadi desa kecil yang dikelola oleh pejabat lokal, seringkali dari suku-suku Arab sekitar. Pada masa ini, Jericho bukan kota besar, tapi bukan pula kota mati. Ia menjadi pusat pertanian lokal, terkenal dengan semangka, buah kurma, dan sayuran yang tumbuh di tanah subur dan air melimpah. Para pelancong Eropa yang datang di abad ke-18 dan 19 menggambarkan Jericho sebagai desa sunyi yang dikelilingi pepohonan rindang dan sisa-sisa masa lalu yang membisu. Jericho tidak pernah menjadi metropolitan lagi. Tapi ia hidup, dan itu cukup luar biasa. Edward Robinson, penjelajah dan pendeta Amerika abad ke-19. Awal abad ke-20 membawa guncangan baru, bukan gempa bumi, tapi geopolitik. Setelah Perang Dunia I, Inggris mengambil alih Palestina dari Turki Ottoman, dan Jericho berada di bawah mandat Inggris. Lalu tahun 1948, setelah berdirinya negara Israel dan pecahnya Perang Arab-Israel, Jericho menjadi bagian dari wilayah yang dikuasai Yordania. Tahun 1967, Perang 6 Hari membuat wilayah tepi barat, termasuk Jericho, direbut oleh Israel. Kota ini kembali menjadi tempat di mana konflik modern terpantul di jalan-jalan kunonya. Tapi seperti sebelumnya, kehidupan tetap ada. Hari ini, Jericho adalah bagian dari wilayah otoritas Palestina. Kota ini hidup dengan wajah baru, pasar-pasar lokal, bus-bus wisata, reruntuhan kuno yang dikelola sebagai situs sejarah. Anak-anak sekolah belajar tentang tembok yang runtuh. Turis dari seluruh dunia datang untuk melihat mata air yang tak pernah mati. Dan para arkeolog terus menggali, mencoba mencari potongan sejarah yang hilang di bawah pasir. Jericho tidak pernah menjadi kota modern seperti Tel Aviv atau Amman. Tapi justru itu kekuatannya, ia adalah saksi sejarah, bukan pelari masa kini. Kota ini tidak bergerak cepat, tapi itu karena ia sudah berjalan selama 10.000 tahun. Mahmud Darwish, penyair Palestina. Jericho telah mati berkali-kali, tapi seperti biji kurma yang tumbuh setelah musim panas panjang, ia terus lahir kembali. Di tanah yang retak, dalam reruntuhan sunyi, di antara tembok tua dan bayang-bayang sejarah, kota ini bernafas. Dan setiap nafasnya mengajarkan kita satu hal, bahwa dalam kehancuran, selalu ada ruang untuk bangkit. Arkeologi dan rahasia yang terkubur. Setiap sekop yang menggali tanah Jericho bukan hanya menggali masa lalu, ia mengusik waktu. Di bawah debu gurun, sejarah bersembunyi. Tapi Jericho tidak hanya menyimpan sejarah, ia memendamnya. Kota ini telah runtuh dan dibangun kembali begitu seringnya, sehingga arkeolog mendapati satu hal yang luar biasa, lapisan demi lapisan kota seperti strata waktu. Menggali Jericho seperti membaca ensiklopedia dalam bentuk tanah. Setiap lapisan adalah bab yang berbeda, setiap pecahan tembikar adalah kata yang hilang. Kathleen Kenyon, arkeolog Inggris, 1950-an. Kenyon menjadi tokoh utama yang menghidupkan kembali nama Jericho di dunia arkeologi modern. Ekskavasi yang ia lakukan bukan hanya menggali batu, tetapi membongkar pemahaman kita tentang sejarah manusia. Tel es-Sultan, gundukan buatan manusia setinggi 21 meter, terletak di dekat mata air Ain es-Sultan, adalah lokasi Jericho kuno. Disinilah ditemukan bukti pemukiman manusia tertua yang diketahui,
berasal dari sekitar 10.000 tahun yang lalu. Dari reruntuhan rumah lumpur Neolitik, hingga tembok-tembok pertahanan besar dari zaman batu, hingga sumur-sumur purba dan kuil, semuanya ada di satu bukit ini. Tel Es Sultan adalah lapisan-lapisan waktu yang terkompresi. Kita tidak hanya melihat satu zaman, tetapi seluruh evolusi peradaban. Lorenzo Nigro, arkeolog Italia, pemimpin ekskavasi terbaru. Salah satu penemuan terbesar di Jericho adalah sebuah tembok batu besar yang mengelilingi permukiman kuno, dibangun sekitar 8.000 tahun SM. Ini menjadikannya sebagai tembok pertahanan pertama dalam sejarah manusia. Tak hanya itu, ditemukan pula menara batu setinggi 8 meter, diduga digunakan untuk keperluan ritual atau pengamatan astronomi. Menara Jericho membuktikan bahwa peradaban telah merancang arsitektur monumental bahkan sebelum penemuan logam atau tulis-menulis. Yuval Noah Harari, sejarawan. Penemuan ini mengguncang teori-teori awal arkeologi, karena menunjukkan bahwa manusia prasejarah lebih kompleks dari yang selama ini diyakini. Namun, menggali Jericho bukan hal mudah. Bukit Tel Es Sultan terancam oleh erosi, limbah air, dan perubahan iklim. Beberapa bagian telah mulai longsor. Dan yang membuat frustrasi, sebagian besar situs belum tergali karena keterbatasan dana dan politik. Arkeolog Palestina dan internasional bekerja bersama, kadang dengan dukungan UNESCO, kadang sendirian. Tapi tekanan zaman modern membuat pekerjaan mereka seperti perlombaan antara sekop dan kehancuran. Kami bukan hanya bertempur melawan tanah, tapi melawan waktu dan kelalaian. Hamdan Taha, Direktur Departemen Purbakala Palestina. Ekskavasi Jericho juga memicu perdebatan besar. Bagaimana menyeimbangkan antara sains dan iman? Kisah tembok Jericho dalam kitab Yosua, runtuh oleh sangkakala, tak pernah ditemukan secara pasti. Bahkan, bukti arkeologi menunjukkan bahwa kota ini mungkin telah runtuh sebelum waktu yang diyakini dalam Alkitab. Namun disinilah keindahan Jericho, kota ini menjadi medan dialog antara agama dan ilmu pengetahuan. Kita tidak harus memilih antara kepercayaan dan bukti. Jericho adalah tempat di mana keduanya bisa berdialog dengan bijak. William Dever, ahli arkeologi Alkitab. Beberapa temuan paling penting dari Jericho. Tembok Neolitik dan menara batu, 8.000 SM. Tanda pertama peradaban manusia menetap dan membangun pertahanan. Kuburan massal dan sisa-sisa ritual penguburan. Tengkorak yang dilapisi tanah liat dan dihias, menunjukkan kepercayaan awal tentang kematian. Jejak pertanian paling awal, gandum, jelai, dan lentil purba, bukti transisi dari pemburu pengumpul ke petani. Jericho tidak hanya tua, ia adalah saksi tentang bagaimana manusia berubah dari bertahan hidup menjadi membangun dunia. Ian Hodder, arkeolog Stanford. Meski banyak telah ditemukan, Jericho masih menyimpan rahasia. Beberapa ahli percaya bahwa lapisan terdalam kota belum tergali sama sekali. Apa yang tersembunyi di bawah? Mungkinkah ada prasasti purba, peninggalan peradaban yang tak kita kenal? Jericho belum selesai bercerita. Ia hanya menunggu kita cukup sabar untuk mendengarkan. Lorenzo Nigro. Dan hingga hari ini, setiap musim ekskavasi membawa kejutan. Jericho, seperti orakel kuno, berbicara dalam potongan batu, patahan tembikar, dan serpihan waktu. Jericho bukan hanya kota, ia adalah labirin zaman. Di tanahnya, terkubur bukan hanya reruntuhan, tapi teka-teki besar umat manusia. Setiap penggalian bukan hanya menguak masa lalu, tetapi juga menantang masa kini. Siapa kita? Dari mana kita datang? Dan apa yang masih kita sembunyikan dalam lubuk sejarah? Jericho hari ini dan esok, kota tertua, kota masa depan. Di mana sejarah dimulai, di sanalah masa depan diuji. Setelah ribuan tahun dihuni, diserang, dibakar, dibangun ulang, dan diperebutkan, Jericho tetap berdiri. Tidak lagi dalam kejayaan kuno, tapi dengan keteguhan yang nyaris mistis.
Kota ini bukan lagi hanya pusat perdagangan zaman batu atau medan perang zaman perjanjian lama, kini, ia adalah kota Palestina modern yang hidup di bawah bayang-bayang sejarah. Di Jericho, kamu bisa minum kopi sambil duduk di samping batu dari 9.000 tahun lalu. Seorang pemandu lokal di Jericho, 2022, di tengah jalan-jalan yang berdebu dan pasar yang ramai, masa lalu dan masa kini berjalan berdampingan. Anak-anak bermain di reruntuhan yang dulu mungkin menjadi kuil, dan para petani masih menimba air dari sumber yang sama yang memberi kehidupan kepada leluhur mereka ribuan tahun lalu, mata air Ain es Sultan. Hari ini, Jericho berada dalam wilayah tepi barat, wilayah Palestina yang dikelola oleh Palestinian Authority. Kota ini adalah salah satu kota tertua yang secara administratif dimiliki oleh Palestina. Disinilah, pada tahun 1994, Yasser Arafat untuk pertama kalinya kembali ke tanah Palestina setelah proses damai Oslo. Namun Jericho, seperti sisa wilayah tepi barat, tidak terlepas dari konflik geopolitik. Pembangunan lambat, batas wilayah kompleks, dan tekanan ekonomi membuat kehidupan warga Jericho tidak semudah sejarahnya yang agung. Kota kami tua, tetapi tidak pernah tua untuk bermimpi. Mahmud, warga lokal Jericho. Wisata, warisan, dan wawasan. Meskipun penuh tantangan, Jericho tetap menjadi daya tarik wisata global. Ribuan turis datang tiap tahun untuk melihat situs-situs sejarah seperti Tel es Sultan, situs kota tua prasejarah. Istana Hisham, kompleks istana dari zaman Umayyah, dengan mozaik terbesar di Timur Tengah. Gunung Pencobaan, tempat Yesus diyakini berpuasa dan dicobai oleh iblis. Biara Qasr al-Yahud, lokasi pembaptisan Yesus menurut tradisi Kristen. Dan setiap situs ini bukan hanya tempat kunjungan, tapi juga titik pertemuan antara agama, sejarah, dan perenungan manusia. Namun upaya pelestarian terus diuji oleh masalah dana, konflik wilayah, dan minimnya dukungan global. Tanpa perlindungan, kota ini bisa menjadi kuburan sejarah yang bisu. Hamdan Taha, arkeolog Palestina. Jericho di tengah diplomasi global. Sebagai kota bersejarah, Jericho juga menjadi alat diplomasi budaya. Palestina, dengan dukungan UNESCO dan berbagai negara, mencoba memperkenalkan Jericho sebagai warisan dunia, bukan hanya milik satu agama atau bangsa, tapi umat manusia. Namun jalan menuju pengakuan itu panjang. Politik global, rivalitas regional, dan konflik naratif antara sejarah versi Israel, Palestina, dan internasional membuat narasi Jericho menjadi sensitif. Semua orang mengklaim Jericho, tapi kota ini tak bisa dimiliki. Ia hanya bisa dihormati. Avner Goren, arkeolog Israel. Masa depan kota tertua. Bagaimana masa depan sebuah kota yang sudah hidup selama 10.000 tahun? Di tengah krisis iklim, tekanan politik, dan migrasi global, Jericho menghadapi tantangan besar. Panas ekstrim, penggurunan, dan krisis air membayangi kota yang lahir dari oasis. Tapi harapan tidak mati. Ada inisiatif untuk membuat taman arkeologi terbuka, mendorong ekowisata sejarah, mendirikan pusat riset sejarah purba, melibatkan generasi muda Jericho untuk menjadi pelindung warisan kota mereka sendiri. Kami mungkin miskin, tapi kami punya harta yang tidak dimiliki siapapun, waktu. Fatwa, guru sekolah di Jericho. Di ujung waktu, masih ada harapan. Jika kota lain diciptakan untuk masa depan, maka Jericho diciptakan untuk menjaga ingatan. Ia adalah laboratorium waktu, bukan hanya bagi arkeolog, tapi bagi siapapun yang ingin belajar bahwa kelangsungan hidup manusia bukan soal teknologi, tapi ketahanan, adaptasi, dan semangat yang tak bisa dihancurkan. Tembok-tembok bisa runtuh, pemerintahan bisa berganti, tapi selama mata air Ain es Sultan mengalir, Jericho akan tetap hidup. Yuval Noah Harari. Jericho bukan hanya kota tertua di dunia. Ia adalah cermin umat manusia. Tempat kita mulai, tempat kita belajar, dan mungkin
tempat kita mengerti mengapa kita masih bertahan. Jika masa depan ingin belajar dari masa lalu, maka Jericho akan selalu punya cerita untuk diceritakan. Karena ia adalah kota yang tidak pernah mati, hanya berubah wujud dari zaman ke zaman. Apa yang bisa dipelajari dari kota pertama di dunia? Sejarah bukan hanya kisah masa lalu. Ia adalah cermin masa kini dan kompas masa depan. Kota sebagai cermin umat manusia. Jericho bukan sekadar tempat. Ia adalah ide, gagasan bahwa manusia, sejak ribuan tahun lalu, sudah memahami arti rumah, perlindungan, dan komunitas. Dalam batu bata liat dan reruntuhan dindingnya, tersimpan kronik peradaban bukan hanya dari Palestina atau Timur Tengah, tapi dari umat manusia secara menyeluruh. Jericho mengajarkan bahwa kota bukan sekadar struktur, melainkan sistem nilai. Ia dibangun oleh harapan, dihancurkan oleh konflik, dan terus berdiri oleh ketekunan. Setiap batu yang ditemukan, setiap reruntuhan yang digali, bukan hanya sisa arsitektur, melainkan jejak jiwa manusia yang berjuang bertahan dalam arus waktu. Ketahanan sebagai pilar peradaban. Selama lebih dari 10.000 tahun, Jericho menghadapi perubahan iklim, invasi, perang agama, kolonialisme, hingga penjajahan modern. Namun yang membuatnya terus hidup bukan teknologi atau senjata, melainkan kemampuan untuk beradaptasi. Di kota ini, kita belajar bahwa kehebatan bukan soal kekuatan, tapi soal bertahan. Dr. Nurit Karmi, ahli sejarah budaya Timur Dekat. Dari gua Neolitik hingga sinyal Wi-Fi modern, Jericho memberi pelajaran bahwa kota yang bertahan bukan yang paling mewah, tapi yang paling mampu bertransformasi sambil tetap menjaga identitasnya. Warisan yang harus dijaga. Jericho bukan milik satu agama, satu bangsa, atau satu generasi. Ia adalah warisan kolektif. UNESCO menyebut kota ini sebagai tempat kelahiran identitas urban manusia. Namun ironisnya, warisan ini juga yang kini terancam. Konflik politik, eksploitasi ekonomi, dan abainya perhatian dunia membuat situs-situs Jericho berada di ujung tanduk. Tanpa intervensi global dan tanggung jawab moral bersama, kita berisiko kehilangan bukan hanya kota tua, tapi bab pertama sejarah umat manusia. Jika kita membiarkan Jericho lenyap, kita membiarkan awal kisah kita sendiri menghilang. Avi Sasson, UNESCO Palestine Delegate. Simbol harapan dalam dunia yang terpecah. Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi oleh batas negara, agama, dan politik, Jericho justru menjadi lambang persatuan spiritual. Kota ini disinggahi Nabi Musa, disucikan dalam Kristen, dihormati dalam Islam, dan diteliti oleh dunia akademis sekuler. Jericho tidak memilih agama, ia hanya menyambut siapapun yang datang membawa rasa hormat. Yusuf Daud, Imam Masjid Al-Nabi Musa. Kota ini menantang dunia, bahwa sejarah bisa menjadi alat persatuan, bukan perpecahan, jika kita mau membuka mata dan mendengar bisikan tanahnya. Kota pertama, pelajaran terakhir. Ketika dunia modern terus membangun gedung pencakar langit, Jericho tetap berdiri dengan ketinggian spiritualnya sendiri. Tidak menjulang tinggi, tapi mendalam, menancap dalam akar waktu. Kita mungkin bisa membangun kota baru dalam semalam, tapi membangun peradaban membutuhkan ribuan tahun. Dan Jericho adalah buktinya. Jericho adalah awal, tapi juga pengingat bahwa tak ada akhir yang pasti. Selama manusia masih hidup, kisahnya akan terus ditulis. Karen Armstrong, sejarawan agama. Jika kota-kota bisa berbicara, Jericho akan berbicara dalam bahasa purba. Tapi kita akan tetap mengerti, karena apa yang ia katakan adalah kisah kita juga. Dan saat semua kota sibuk menjadi modern, Jericho tetap menjadi bijak, karena ia tahu masa depan yang kuat hanya bisa dibangun di atas masa lalu yang dimengerti. Dari debu yang pertama, hingga napas terakhir yang belum tiba, Jericho akan selalu ada, sebagai saksi, sebagai guru,
sebagai rumah asal umat manusia.